Berdiri kan ya? Lah, Oke. udah di loginin di handphone ya. Betul. Udah nge-live. Oke, balik lagi. Benar-benar hari ini ada kejadian di luar dugaan. Jadi nggak tahu kenapa ya, kita lagi berusaha betulin. Jadi nggak pakai kamera, ini langsung pakai handphone. Nah, sambung ke kocokan telur ya. Kocokan telurnya ini tadi telur, gula, cake emulsifier dan 2 bungkus kopi instan ya. Nah, ini udah sama ditambahkan mocha, pasta, sama rum bakar. Ini sudah ngembang. Nah, setelah ngembang ini saya baru mau tambahkan bahan keringnya. Jadi terigu, maizena dan susu bubuk ya. Ini masukkan semua. Dimasukkan semua ini. Kita kocok sampai dia kental. Nah, terakhir bahan yang ditambahkan adalah Vilma Prestige margarin yang sudah dicairkan. Oke, ini sudah kental. Vilma Prestige-nya yang sudah dicairkan, ditambahkan sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Kayak gini. Ya, di mixer atau aduk pakai tangan, spatula juga bisa, perlahan ya. Oke, ini sudah selesai. Sambil diaduk rata. Oke, nah ini saya akan tuang ke loyang 40-60 ya. Jadi satu adonan ini untuk loyang 40-60 ya. Jadi, satu buah. Nah, kita tuang, kita ratakan. Chef, ini sambil ada pertanyaan, Chef. Ada istilah ribbon stage itu apa ya, Chef ya? Oke ya, bentar saya jelaskan sambil saya selesaikan ini dulu. Oke, jadi yang dibilang ribbon stage itu, jadi kita ngambil adonan ya, adonannya itu diangkat, ini dibikin kayak gini loh, angka 8. Nah, itu kayak angka 8 gitu. Tapi biasanya adonan itu ambil pas dibikin angka 8-nya gitu, itu sebelum ditambahkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan ya, atau yang dikocok. Jadi sebelum itu. Nah, jadi hanya adonan telur, gula, terigu ya, yang sudah kental. Kita ambil seperti itu. Jadi dibikin kayak angka 8. Jadi kayak gini adonannya. Nah, gini. Nah, kalau misalnya adonannya angka 8-nya hilangnya itu masih cepat, itu berarti kurang kental adonannya.
Tapi kalau misalnya adonannya hilangnya agak lama, nah berarti itu udah cukup, adonannya sudah cukup kental. Bisa tambahkan mentega yang dicairkan atau yang dikocok ya. Nah itu namanya ribbon stage. Jadi ribbon stage ini untuk tes kekentalan, sebenarnya kekentalan adonan cake-nya sudah siap belum ya, untuk sebelum ditambahkan yang bahan cairnya, biasanya margarin atau mentega cair. Nah ini setelah diaduk campur, kita tuang ke loyang 40-60, dialasi kertas roti, kemudian kita panggang ya. Oke, jadi ini saya akan panggang di oven suhu 180 18 menit ya. Ya, oke. Sambil saya nyiapkan untuk yang buttercreamnya, saya sambil menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke question box ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mami_Wigayati ya. Kalau misalnya adonan ini tadi nggak dipakein rum bakar, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau rum bakar ini fungsinya untuk apa sih? Untuk menghilangkan bau amis telur dan cake-nya jadi lebih wangi ya. Jadi boleh pakai, boleh juga enggak ya, karena ada yang nggak suka juga dengan rum. Oke, untuk ada dari Melisa 9428, bagaimana bikin krimnya enak dan tidak seret di tenggorokan. Nah ya, untuk buttercreamnya, jadi untuk hari ini saya buttercreamnya sudah ada sebagian yang sudah saya bikin ya, saya kocok. Jadi yang hari ini saya gunakan Vilma Baker's Cream Fat, jadi mentega putih yang mereknya Vilma, atau pakai pusaka juga boleh ya. Nah kemudian ditambahkan lagi Vilma Prestige margarin, jadi 250 yang mentega putih, pakai Vilma BCA atau pusaka 250, kemudian 50 gramnya Vilma Prestige. Mau pakai Vilma margarin bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa ya, bisa banget. Nah ini untuk buttercreamnya, jadi dua bahan itu tadi saya sudah kocok dahulu. Setelah dikocok dia ngembang, saya tambahkan bahan cairnya. Jadi bahan cairnya ini susu kental manis 75 gram, kemudian fruktos ini gula cair. Ibu bisa beli langsung ya. Nah kalau gula cair ini yang biasanya gula cairnya fruktos, pakainya lebih mudah penggunaannya, jadi nggak ribet, tinggal pakai. Fruktos itu kayak apa sih? Nah kalau misalnya ibu ke kafe
suka minum kopi, suka dikasih gula cair. Lah itu fruktosnya seperti itu ya. Oke, di resep ini saya ada kurang ya. Jadi untuk yang di bahan B-nya fruktos 75, creamer kental manis itu susu kental manis ya. Ini saya tambahkan lagi 50 gram gula halus. Tapi kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau ciri khasnya mocha cake jadul itu, kita kalau makan buttercream biasanya suka ada kayak rasa berpasir sedikit. Nah itu karena buttercreamnya dikocoknya itu ditambahkan dengan gula halus ya, kocoknya pakai gula halus. Nah kemudian untuk mokanya saya kali ini pakai yang ini, mocha ekstrak. Ini yang punyanya khas Surabaya ya. Jadi mereknya Seruni. Ini sirup mocha, ini enak banget. Dia wangi, untuk memang buat bikin macam-macam, bikin puding segala macam ya. Ini wanginya wangi kopi. Jadi ini untuk ibaratnya cake yang khas jadul lah, buttercreamnya pakai ini mokanya. Ini saya tambahkan, jadi dia kental gini tuh. Chef, berarti ini kalau pakai buttercream yang jadian tinggal ditambah sirup gitu aja bisa tak, Chef? Bisa ya. Jadi kalau misalnya pakai buttercream yang jadian, tinggal tambahkan sirup aja. Jadi kurang lebih kalau buttercream jadian ya sekitar berapa ya? Ini hitung-hitung dulu. 450 berarti. 450 tambah sirupnya 100. Oh ya, Chef, ini ada pertanyaan tadi, Chef, masih soal yang cake, Chef. Itu bedanya kalau pakai rum bakar sama rum pasta itu apa sih, Chef? Kan yang di umum ada yang bilangnya rum bakar, ada yang rum pasta. Kalau rum bakar, setahu saya itu untuk yang panggang, dia wanginya nggak hilang. Ya, jadinya kalau pakai yang rum bakar ini dia wangi rumnya lebih kencang dibanding yang pasta. Ya, oke, ini sudah. Kemudian kalau misalnya ini buttercreamnya mau dikasih rum lagi juga boleh. Jadi ini saya kasih rum lagi, rum bakar kasihnya kali ini. Jadi dia wanginya lebih kenceng. Kalau seneng dengan rum boleh pakai ini. Nah satu lagi, kalau misalnya di kota ibu-ibu nggak ada ini nih, nggak ketemu ya, paling gampang saya kasih tahu caranya. Ibu tahu kopi instan sasetan kan? Sasetan atau kopi yang instan, boleh Nescafe atau Indo Cafe ya. Itu boleh diseduh kurang lebih 10 gram. 10 gram sekitar berapa ya? 1 sendok makan lah. Jadi diseduh dengan sedikit air panas. Kemudian tambahkan ke buttercreamnya. Nah itu juga enak. Kalau misalnya punya mesin kopi ya, boleh pakai espresso. Pakai espresso juga enak. Jadi langsung berasa kopi. Kalau misalnya nggak punya mesin kopi tapi punya coffee drip Vietnam, itu juga bisa ya, pakai coffee drip Vietnam. Jadi bikin coffee drip, kemudian kan nanti dapat ekstra kopinya yang kental ya. Nah itu ditambahkan ke dalam ini, kurang lebih biasanya kalau 500 ditambahkan 30 atau 40 lah ya, cukup. Jadi mungkin sekitar satu espresso kan sekitar 25, bisa 2 espresso. Nah ini ya, jadi buttercreamnya karena tadi sudah yang dasarnya sudah saya buat, jadi cepat. Ini tinggal dicampur dengan yang mocha sirupnya aja. Nah jadi deh gitu. Oke, ini sudah jadi. Nah kemudian saya singkirin dulu ya, ini singkirin dulu.
Chef, ini sambil pertanyaan si buttercream, Chef. Kalau ini kan mocha ini seruni ini kan basicnya sirup, jadi gula. Kalau fruktosnya nggak pakai, langsung ganti mocha sirupnya gini boleh nggak sih, Chef? Kalau menurut saya sih mesti dikasih, karena yang seruni ini kan dia ada ekstra kopinya ya. Dia bukan manis seperti kayak sirup ya. Dia agak pahit menurut saya. Jadi harus ada kasih ini lagi, kasih fruktos sama gula halus. Kalau misalnya mau dikurangin boleh, tapi jangan diganti semua sama seruni. Nanti nggak balance, tetap rasanya rada pahit. Tuh. Ini saya sambil jawabin yang di question box ya. Bedanya Vilma margarin dengan yang lain maksudnya apa nih ya? Jadi saya jelasin aja. Kalau Vilma margarin kita kan ada variannya, ada Vilma margarin, ada Vilma Prestige. Hari ini saya gunakan Vilma Prestige. Kalau Vilma Prestige ini dia wanginya, dia wangi butter ya, ada room butternya, karena di dalam campurannya itu ada room butternya. Chef, ini sambil tanya tadi yang buttercream lagi, Chef. Ya. Kalau misal pakai Nescafe, takarannya pakai berapa ya, Chef? Tadi kan Tadi kelewatan, kurang Chef. lebih satu sendok makan kira-kira. Satu sendok makan itu di 2 saset? Ada ya, Chef? diseduh. Kalau satu sendok 10 gram mungkin 5 saset, tapi kalau misalnya itu bisa di-adjust lah ya. Oh, Jadi bisa sesuai selera ya, sesuai Chef ya? selera ya. Yang seneng kopinya kenceng boleh tambahin banyak. Kalau misalnya nggak seneng asal ada rasa kopi boleh. Atau misalnya mau apa sih? Ya cuman rasa kopi, cuman ada mau wangi-wanginya aja gitu. Mau pakai apa namanya? Pasta bisa, nggak apa-apa. Jadi selera. Kalau seneng kopi, saya nyaranin lebih baik pakai espresso. Jadi bener-bener mantep nanti rasanya. Oke, ini saya lanjut. Buttercreamnya ini dioles. Ada beberapa versi sih. Kalau yang jadul dulu ya, kan nggak digulung seperti ini. Ini saya kan bikin model baru. Jadi 40-60 ini pinggirnya diratain, dibuang sedikit ya. Dibuang sedikit, kurang lebih ya sekitar setengah sampai 1 cm. Nah, kemudian itu dibagi 3. Dibagi 3, percis dibagi rata. Jadi kurang lebih sekitar 12 setengah ya lebarnya ini. Nah, caranya ini saya oles semuanya dengan buttercream ya. Tipis-tipis aja dahulu untuk yang ini. Oke, ini dioles tipis. Ada juga yang nggak mau oles buttercream, tapi ini dibuat pla. Ya, jadi kayak pla sus, pla vanilla untuk olesan ininya. Nanti luarnya baru dikasih buttercream mocha. Jadi kalau misalnya mau bikin pakai planya sus kayak pla vanilla itu bisa juga. Ini dibuat pla sus, kemudian kasih rum sedikit boleh, atau vanilla aja bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak mau repot bisa pakai pla instan ya. Jadi tinggal ditambahkan air dingin atau susu dingin, dikocok, jadi deh pla instannya. Tinggal oles. Atau mau beli yang jadian yang udah ada rasa-rasa juga bisa. Jadi kalau misalnya ibu mau mocha harus disesuaikan ya, yang rasa cocoknya apa. Nah, biasanya ibu-ibu nih suka iseng ini nanya, saya nggak seneng mocha, saya maunya yang lain, boleh nggak? Ya terserah, mau apa dibikinnya, mau rasa coklat, mau pandan, terserah ibu ya. Tapi jangan lupa pakainya Vilma margarin ya, biar enak.
Vilma Margarin atau Vilma Prestige. Nah, untuk yang mau nyari Vilma Margarin, Vilma Prestige, yang masih kesulitan di toko bahan kue, mau beli langsung ke Semak, bisa juga, bisa langsung klik yang di bio-nya Smart Plus ya. Bisa lihat nanti ada nomor telepon sales yang sesuai dengan daerahnya. Oke. Memberikan kesaksian hidup nih sih ya. Katanya Prestige tuh berkesan mewah di kue. Oh iya. Ya karena Prestige ini mengandung butter, jadi wanginya enak ya. Rasanya pun jadinya enak. Oke, ini saya akan mulai. Ini seperti membuat bolu gulung. Ya, jadi yang pertama ini gulungan dulu kecil gini. Kita ikutin. Ini cake-nya ya, saya buatnya kemarin loh. Jadi nggak usah panas-panas tuh, masih tetap lentur. Bisa digulung kagak patah. Nah, ini kan saya 12 nih. Kalau misalnya ibu mau ketinggian mau 10, boleh nggak? Atau dibagi 4 gini ya, cake-nya bagi 4. Jadi tadi kurang lebih sekitar 9 berarti. Bisa aja nggak apa-apa. Nanti jadi diameternya akan lebih besar. Ya ini kayak gini. Ya. Nah ini lanjut. Ini diolesin sedikit buat tempelin aja. Nih ini lanjut lagi. Oke, udah 2. Lanjut lagi ya ini. Gulung lagi. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Chef. Kalau misalnya kita pakai Baileys atau ram Jamaika, itu Iya. waktu kita kasih di adonan, setelah selesai di oven atau setelah waktu saat pengocokan atau gimana sih, Chef? Biar terasa banget. Kalau saya sih saran, karena itu kan alkohol, ya, rum atau Baileys, itu paling enak. Jadi sebelum dioles buttercream, itu boleh dibuat kayak kopi dengan kopi pahit sama kasih gula lah sedikit ya. Kemudian baru tambahkan rum sama Baileysnya. Nah, jadi sebelum dioles buttercream itu basahin atau semprot dahulu. Jadi dia akan berasa untuk Bailey atau rumnya. Nah ini jadinya kayak gini ya. Saya sambil jawab pertanyaan dari Dira_Diva ya. Mocha cake ini termasuk pound cake atau sponge cake? Cake-nya ya, ini adalah sponge ya modelnya, bukan yang pound cake. Kalau pound cake itu dia berat cake-nya, modelnya seperti jenisnya marmer. Nah ini saya oles dulu, cover semuanya. Untuk resepnya ibu-ibu bisa lihat di postingan yang di Smart Plus ya, postingan yang flyer demo hari ini. Kemudian nanti digeser di lembar keduanya itu ada resepnya. Nah jadi kayak gini, dioles. Kalau misalnya tadi nggak mau terlalu tinggi, potong jadi 4. Dia nanti akan diameternya akan lebih lebar ya, tapi akan lebih pendek cake-nya. Kalau yang ini cake-nya tinggi. Cake yang tadi saya bikin ini barusan mateng ya, ovennya barusan bunyi, dikeluarin, langsung keluarin aja Nas. Paling kurang sih. kurang dikit.
Nah ini buttercream. Ada pertanyaan lagi dari siapa ya? Ini kemarin Melisa sama Ibu Kliana Sunandar ya. Nah, buttercream biar nggak ngendal bagaimana sih? Biasanya kalau buttercream itu kita pakai, kita buat ya, kok ngendal banget gitu ya. Nah, itu tergantung melting point mentega putih yang ibu beli ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang Pilma, ini melting point-nya di 37, 38 ya. Jadi dia menyerupai hampir suhu tubuh kita, jadi tidak terlalu ngendal. Nah, ini bisa kelihatan kan? Ini nah, soft banget buttercream-nya. Kalau buttercream-nya soft, ini tidak ngendal. Enak, lembut. Nah, kalau misalnya buttercream-nya lebih kaku, itu pasti otomatis dia akan lebih ngendal rasanya. Nah, ada kelebihan, ada kekurangannya juga sih. Kalau misalnya yang kaku, itu ibu kalau misalnya mau buat bikin bunga mawar, kemudian apa yang model apa namanya, Korean buttercream ya, hiasan cake-nya itu bertahan, bisa kenceng, bisa bagus. Nah, kalau yang soft ini untuk dibikin Korean buttercream, nanti bunganya itu jadinya tuh nggak terlalu bagus. Dia agak-agak apa ya namanya, kayak jatuh, kayak meletot gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya yang agak kaku itu dia bagus, cuma kelemahannya ngendal. Jadi menurut saya ya ada plus minus ya untuk buttercream ini. Oke, nah jadi ini hiasnya yang seperti di gambar ya. Ini saya akan tunjukkan. Nah, ini kayak gini spatulanya, ini sambil diputer. Berarti itu spatulanya cuma ditempel terus ditarik semakin naik ya, chef ya. Spatulanya cuma ditempel, kemudian kita ikut naik, tarik. Chef, ini tadi ada pertanyaan, chef. Kalau bikin apa ini tadi? Kalau panggang cake di otang, kenapa bagian atasnya lebih basah ya, chef? Kalau udah dingin cenderung basah gitu loh, chef, maksudnya. Oh, oke. Gini, kalau misalnya kalau ibu bikin cake-nya pakai emulsifier, pasti basah karena kan tidak ada api atasnya ya, untuk yang oven tangkring itu. Nah, jadi kalau misalnya oven tangkring, sebenarnya ada caranya sih, ibu pindahin ke rak yang paling atas sebentar aja untuk keringin dia punya lapisannya. Jadi kalau oven tangkring itu sebenarnya kalau dulu ada yang oven tangkringnya itu atasnya itu bisa buat tempat taruh apa ya namanya, areng. Jadi areng yang bara areng yang sudah di nyala gitu ditaruh di atasnya. Nah, itu fungsinya untuk penggantinya api atas kalau menggunakan oven tangkring ya. Oke, jadi ini kayak gini. Nah, ini saya mau variasi sedikit untuk hiasannya. Kemarin saya masih ada sisa apa ini namanya, coklat ganas ya, coklat ganas. Jadi coklat ganas ini kan rada keras nih. Ini saya cairin dulu. Saya cairin, lelehin dulu sedikit. Atau ibu kalau misalnya nggak mau pakai coklat ganas, pakai coklat compound ya, boleh ibu langsung cairkan.
Ya, jadi ini coklat ganas. Coklat ganas saya cairkan sedikit, sebentar aja. Jadi dia akan cair ya, akan lebih encer. Nah, kayak gini. Oke, sambil menjawab lagi pertanyaan yang dari yang question box yang sudah masuk kemarin ya. Kalau untuk bikin buttercream, fruktosnya bisa nggak diganti dengan gula cair? Nah, kalau menurut saya, kalau bisa masaknya ya sampai kekentalan yang diinginkan, itu nggak apa-apa, ganti dengan gula cair bisa. Tapi biasanya kalau ibu-ibu masak sendiri, kalau misalnya tidak kekentalannya itu tidak tepat, biasanya itu nanti buttercreamnya itu bisa kayak apa ya, kayak meleleh, nggak bisa nyatu. Apalagi kalau misalnya dikasih warna. Oke, ini saya setengah ya, setengah aja yang dikasih coklatnya seperti ini. Kemudian hiasannya saya pakai buttercream lagi. Sambil jawab pertanyaan yang dari question box nih, dari siapa ya? Ini dari Nyurita Ungu Jahin ya. Nah, tanyanya apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan cake biar hasilnya sempurna? Jadi kalau mau cake-nya moist ya, ini maksudnya di pertanyaannya itu kalau mau moist ya. Kalau moist itu satu, yang bikin cake moist itu adalah satu adalah mentega yang ibu pakai ya. Mentega yang ibu pakai itu banyak apa sedikit? Kalau misalnya lumayan banyak, itu jadinya lebih basah, lebih moist juga. Kemudian menteganya yang ibu pakai yang kualitas apa? Kalau kualitasnya yang bagus, biasanya pasti akan moist ya, kayak Vilma margarin pasti ya hasilnya akan moist. Kalau misalnya ibu pakainya yang biasa, yang nggak tahu di pasaran apa mereknya, ibu beli yang kiloan ya, itu nggak bisa jamin nanti moistnya kayak apa. Oke, kayak gini. Chef, ini kan sambil bahas buttercream Chef, tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman joinnya telat nih Chef. Minta tips dong Chef, gimana cara bikin biar buttercream ini nggak ngendal. Satu. Terus ada juga yang tanya pinginnya justru yang kokoh. Kalau kokoh tipsnya gimana Chef? Jadi bikinnya nggak ngendal, terus kalau bikin yang kokoh juga gimana? Oke. Ada calon bintang tamu ini sih. Mana ini? Oke, jadi saya menjawab apa yang moist ini juga ya, satu lagi ini saya tambahkan. Kalau cake moist itu juga tergantung dari telurnya.
kalau cake-nya banyak kuning telur, dia otomatis dia akan lebih moist ya, lebih enak. Nah kemudian yang buttercream kalau misalnya mau yang kokoh, pakainya pakai pusaka. Ya cari mentega putihnya apa, pusaka, jangan diganti, itu pasti kokoh ya jadinya. Nah pusaka biasanya beberapa orang bilang terlalu ngendal karena pusaka ini agak apa ya, kalau saya bilang memang lebih kokoh untuk hiasan. Nah biar nggak ngendal ada caranya, jadi dicampur dengan margarin di dalam untuk apa buttercreamnya. Tapi buttercreamnya itu warnanya akan lebih apa sih, sedikit kayak apa ya namanya, kuning kayak kuning putih gading, nggak bisa benar-benar putih ya. Jadi caranya seperti itu, bisa dicampur dengan margarin. Saya pernah sih nyampur juga, jadi dikasih minyak malah biar dia tidak terlalu ngendal. Chef, ini tadi ada pertanyaan Chef. Cake emulsi hari ini kan pakai ovalet Chef. Kalau pakai yang lain bisa nggak sih Chef? Boleh, bisa, nggak apa-apa, Nggak masalah ya. nggak masalah. Terus ada lagi pertanyaan nih Chef. Buttercream itu bisa dilelehkan nggak Chef? Jadi buat tetesan yang seperti coklat tetes itu Chef? Bisa sebenarnya, tapi cara ngelelehinnya gini, saya kasih tahu nanti abis ini ya. Nah, kalau ngelelehinnya itu nggak boleh pakai, kalau ibu harus pakai baskom. Jadi dikasih ini dulu, dikasih apa namanya, warna dulu, maunya warna apa, nanti baru dilelehkan. Salah satu triknya seperti itu. Berarti nggak bisa asal dilelehin ya? Iya. Si buttercream Ya, Chef, jadi ya? pertama dikasih warna dulu, maunya warna apa gitu ya. Nah, kemudian melelehkannya itu harus pakai baskom plastik ya. Baskom plastik, buttercream yang sudah dikasih warna dimasukkan ke baskom plastik ya. Baskom plastik, kemudian baskom plastiknya itu di benmeri, jadi di bawahnya air panas. Nah itu dicairkan sambil diaduk. Jadi seperti itu caranya, triknya. Jadi nggak boleh dicairin langsung pakai apa namanya, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai yang baskom stainless, harus pakai baskom yang baskom plastik. Caranya seperti itu. Bisa di apa, buat bikin tetesan ya, warna-warna ini mau warna apa aja juga bisa ya. Oke, ini salah satu hiasannya. Kemudian biar rame, Chef, ini sambil hias ya sih Chef. Ini ada pertanyaan soal buttercream lagi Chef. Kalau fruktosanya diganti susu kental manis atau gula halus buat buttercream boleh nggak sih Chef? sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalnya pakai susu kental manis
itu nanti dia punya warnanya itu akan lebih mangkak. Jadi warnanya lebih kuning karena kebawa warna dari susunya. Kalau misalnya pakai gula halus boleh, tapi dimakannya itu seperti berpasir kayak buttercream zaman dulu. Nah, kalau yang kali ini saya tadi kan di awal saya sudah bilang kali ini saya pakai fruktos. Nah, tapi di resepnya ini ada yang ketinggalan. Harusnya ditambahkan sedikit gula halus. Gula halusnya itu 50 gram ya. Nah, jadi bisa ditambahkan campuran fruktos dengan gula halus. Kalau misalnya mau pakai gula halus semua boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman nanti efeknya dimakannya akan berpasir gitu aja. Kemudian ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari question box yang udah masuk. Dari Cinta Kasalia. Nah, ini kalau misal nggak suka mocha, mau ganti dengan pandan, coklat, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya mau pandan, mungkin dalamnya pandan, kemudian dikasih selai serikaya itu cocok. Jadi nanti di luarnya dikasih. Oke. Terpaksa harus pegang tangan. Aman, Mas. Ada kesalahan lagi hari ini, bener-bener live-nya super luar biasa ya. Hari ini handphone jatuh juga. Aduh. Oke, jadi kalau misalnya mau diganti pandan juga bisa. Mungkin depannya putih nanti, atau digradasi warna hijau sama putih, kemudian dihias dengan kelapa, maksudnya kelapa pakai kelapa kering juga bisa ya. Kalau coklat bisa juga, nanti mungkin dikasih buttercream coklat, kasih coklat serut coklat juga bisa. Oke. Nah, Chef, ini pertanyaan tadi masih banyak, Chef, numpuk. Buttercream kalau kadang disimpan di piping bag, kok bisa kadang berair ya, Chef ya, setelah dikasih warna. Nah, itu. Jadi kenapa bisa berair? Nah, itu maksudnya kan warnanya pisah kan. Itu kalau misalnya pakai gula cairnya itu nggak stabil, salah satunya itu. Jadi kalau misalnya pakai gula cair yang masak sendiri, atau gula cair yang yang encer banget, itu akan jadinya seperti itu. Jadi dia terlalu cair, tidak ngiket. Jadi nggak ngiket. Jadi kalau misalnya mau bagus ya, saya selalu pakai fruktos. Fruktos beli yang itu aja loh, yang botolan punyanya Rose Brand ya. Jadi intinya kalau bikin buttercream bagus itu pertama mentega putihnya yang bagus. Mentega putihnya yang bagus ya. Mentega putihnya kalau mau bagus ya pakai Pusaka atau Vilma Baker's Cream Fair. Nah, buttercream itu, jadi saya ulas sedikit. Sebenarnya kalau dari pabrik itu ada dua macam mentega putih. Nah, mentega putih ada yang untuk jadi mentega putih polosan ya, tanpa emulsi. Nah, emulsi ini fungsinya apa sih? Emulsi itu mengikat cairan dan lemak. Kan kalau mentega putih ini adalah lemak ya. Nah, cairan itu salah satunya adalah kayak gula cair. Nah, kenapa sih ini dia yang tanpa emulsi? Biasanya kita dari pabrik ini yang mentega putih itu untuk
kirim lagi ke pabrik biskuit, karena kalau pabrik biskuit itu mereka nggak perlu yang mentega putih yang ada emulsinya, karena mereka akan tambahkan flavor, akan aduk lagi segala macam, mereka jadi tidak perlu emulsi. Nah, kalau untuk bakery itu harus yang pakai ada emulsinya. Jadi bedainnya gimana sih buttercreamnya bisa tahu? Nah, biasanya itu ada kodenya. Kodenya misalnya mereknya ya, yang dari Vilma adalah Vilma Baker's Cream Fat. Nah, kalau misalnya Baker's Cream itu berarti sudah ada emulsinya. Kemudian kalau misalnya yang tanpa emulsi apa gitu, mentega putih itu biasanya judul belakangnya namanya tuh white fat. Nah, kalau kita ada kayak namanya mereknya Menara white fat, itu biasanya untuk ke pabrik biskuit lagi. Jadi tidak dijual untuk yang ke umum biasanya. Nah, itu tanpa emulsi. Nah, itu yang membuat buttercreamnya itu bisa bercair, maksudnya kalau udah dikasih warnanya bisa misah ya. Itu karena satu, mentega putihnya itu kemungkinan tidak ada emulsinya, jadi dia tidak bisa mengikat antara cairan dan lemaknya, jadi tidak nyatu. Jadi kalau misalnya mau bagus, cari Vilma Baker's Cream Fat atau Pusaka, itu pasti bagus ya. Tidak buttercreamnya tidak misah warnanya. Nah, kemudian gula itu ibu-ibu biasanya ya mau hemat mau murah, gulanya masak sendiri, tapi ibu-ibu tidak tahu harus sampai di suhu berapa, kekentalannya berapa ya, itu yang cocok untuk buttercream. Jadi kadang lihat kira-kira, kadang bikinnya kalau kecairan gulanya itu nanti ketika dibikin buttercream dia tidak mau ngikat. Kalau saya selalu pakai yang merek ini aja nih, Rose Brand, gampang dicari dan pasti stabil ya, pakai fruktosnya kayak ini. Jadi fruktos ini nih biasanya kalau ibu-ibu ke kafe ngopi suka dikasih gula cair, ya itu isinya fruktos kayak gitu ya. Oke, sampai di sini untuk yang masalah buttercream bisa cair bisa enggak ya, karena itu ya salah satunya fungsinya. Jadi faktornya itu. Iya. Oke, kemudian ada tanya lagi gimana? Ada. Oke, ini lanjut. Ini ada pertanyaan sedikit soal cake, Chef. Kalau bantet di bagian bawah itu kesalahannya apa sih, Chef, biasanya, Chef? Oke, ini paling sering ya. Bawahnya tuh bantet. Kalau bawahnya bantet, itu kemungkinan ibu aduk menteganya tuh kurang rata. Jadi margarin yang dicairkan itu kurang rata. Jadi margarinnya itu jatuh di bawah. Jadi sehingga adonannya itu berat. Jadi berat. Jadi bawahnya tuh bantet. Atau satu lagi, kocok telurnya itu kurang kental. Kalau kurang kental, jadi nanti ketika dimasukkan margarin tambah cair, margarin cair ya. Nah, itu akhirnya jadinya cake-nya bantet seperti itu. Oke, ini saya jawab pertanyaan terakhir yang dari Sereliatan ya. Nanyanya gini, kalau bikin cake untuk pengaturan suhu akan pengaruh terhadap tekstur cake-nya enggak? Jadi kalau misalnya ketika kita panggang ya, panggang suhu itu yang paling untuk suhu cake pemanggangan di antara 170 sampai 180. Nah, pemanggangan ini kurang lebih biasanya tergantung ya, ovennya bisa bervariasi. Jadi ibu harus kenalin ovennya dulu gimana. Biasanya itu normalnya panggang cake itu antara 18
sampai 22 maksimal. Ya, 22 menit. Kalau misalnya suhunya lebih tinggi kayak buat panggang roll top bolu gulung ya, di atas 200 itu suhunya di atas 200, tapi panggangnya itu harus cepat, 12 sampai 15 menit harus selesai. Nah, kalau kelamaan akibatnya apa? Akibatnya nanti cake-nya akan kering ya. Jadi otomatis dimakan kayaknya berasanya seret, kasar gitu. Nah, jadi itu pengaruhnya yang di antara oven dengan suhu. Jadi ke tekstur cake-nya ya. Jadi pemanggangannya ini harus tepat. Ovennya nggak punya termometer gimana? Beli termometer yang bisa dimasukkan ke dalam oven. Atau kalau mau paling gampang ya pakai raba pakai tangan ya. Jadi tangan masukin gini. Jadi saya kasih trik, kalau misalnya ibu masukin tangan ke dalam oven, panasnya masih baru kayak panas-panas biasa, itu berarti suhunya di bawah 150. Kalau misalnya begitu dibuka, panas sekali. Nah, berarti ini panasnya sudah di atas 180, kemungkinan sekitar 200 derajat panasnya. Jadi kalau misalnya ibu masukin tangan, tapi dirasa nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga, nah itu adalah suhu yang tepat buat manggang. Itu cara paling gampangnya. Tapi dindingnya Ya. jangan dicolek kan, Chef? Jangan dicolek ya. Oke, ini ada Kalau enggak, ini ada pertanyaan lagi, Chef. Di Instagram masih banyak. Chef, ini mau tanya, untuk membuat buttercream kartun yang untuk ditempel di kue ulta tapi dilelein dulu itu gimana sih, Chef, caranya, Chef? buttercream kartun. Kayaknya yang motif di model-model terus ditempel-tempel itu loh. Nggak pernah lihat. Aku nggak pernah lihat. Nggak pernah Jarang lihat. kok. Itu juga kan. Tapi setahu saya ya, kalau misalnya mau bikin buttercream gitu, mungkin bukan buttercream kali, kalau bisa ditempel pasti dari icing. Mungkin, iya mungkin bisa fondant, bisa icing. Kemungkinan icing kalau yang bisa ditempel, jadi udah kering itu ditempel ya. Itu icing. Kalau buttercream saya rasa tuh nggak bisa. Kalau misalnya pun bisa, bikin dulu di atas plastik ya. Kemudian dibekuin, masukin freezer. Setelah freezer baru nanti diangkat, dilepasin dari plastik, tempel. Caranya kayak gitu paling. Berarti pakai plastik ya, Chef ya, pakai bantuannya ya, plastik Chef dulu. ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Chef. Produk Smart mentega putihnya itu mereknya apa aja? Terus kalau untuk buttercream perlu dicampur margarin lagi nggak sih, Chef, biar nggak ngendal? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi saya jelasin dulu untuk merek mentega putihnya dari Sinarmas ya. Satu adalah Pusaka. Pusaka itu udah yang paling lama, yang paling the best ya. Jadi kalau dulu bikin buttercream mau kokoh bagus, zaman tahun 80 90-an bikin cake pengantin belum ada fondant. Semua bikin hias cake pengantin 3 jam sebelum acara, 3-4 jam sebelum acara, tukang cake tuh datang bawa cake-nya, pinggiran bawahnya baru dihias di tempat ya, bordernya, pinggiran semua dikerjain di tempat. Dalam waktu kurang lebih ya sekitar setengah jam, 1 jam itu selesai mereka kerjain. Nah itu kalau mau bagus itu pakai Pusaka. Jadi Pusaka dari Sinarmas sampai sekarang masih ada. Ini untuk bikin buttercream yang kencang pakai Pusaka. Nah kemudian kita ada keluarin lagi yang brand Vilma, namanya Vilma Baker's Cream Fat. Vilma Baker's Cream Fat ini dia lebih, buttercreamnya ini lebih nggak ngendal, tapi kekokohannya itu tidak seperti Pusaka. Pusaka tetap lebih keras ya, lebih kencang. Kalau Vilma ini dia buttercreamnya benar-benar super soft, enak banget pakai Vilma. Jadi seperti kayak pakai ibu bikin kayak mentega lah, mentega dioles itu, ini enak banget, jadi soft banget ya. Nah kemudian kita ada Palem Vita.
palem pita yang mentega putih ya, ada palem pita white fat sama palem pita baker's fat. Tapi biasanya palem pita, dan satu lagi ini menara ya. Menara, cuman menara untuk sekarang lagi susah. Jadi barangnya nggak ada, paling ada juga paling kalau nggak Filma, pusaka sama palem pita. Jadi untuk yang palem pita biasanya ini yang gunakan untuk ke pabrik biskuit ya. Jadi kita brandnya pusaka, Filma, palem pita, dan menara untuk mentega putih shorteningnya. Ini lanjut lagi saya buttercream. Buttercream itu kan kadang ada yang dibikin, tadi saya sempat ngomong garnir-garnir. Ya, Gias-gias itu kan sama kayak nulis. Biar nggak gampang putus, itu tipsnya gimana sih, Chef? mesti latihan. Dari latihan ya berarti ya. Mesti latihan itu. Jadi Buttercreamnya kalau- lembut, terus tangannya latihan lagi. Ya? Tapi kalau saya lebih seneng nulis itu tuh nggak pakai buttercream sih. Pakai ini juga bagus sih, apa, sele yang bening itu juga bagus. Kalau mau pakai buttercream ya harus, saya biasanya kasih nozzle lagi yang polos yang nomor 2. Jadi lebih apa, ibaratnya buttercreamnya tuh keluar rata. Nah, sebelum masuk ke kantong itu biasanya ngambil dulu di wadah kayak mangkok kecil, itu diaduk sampai halus, baru masukin ke kantong squid. Nah itu nanti biar ibaratnya udara-udara yang ada tuh hilang. Nah itu biar tulisnya itu juga nggak putus. Nah nanti terus kalau misalnya habis masih ada sisa sedikit, jangan langsung ditambahin, keluarin dulu yang sisa di kantong, aduk lagi sama yang baru masukin. Itu maksudnya tuh biar buang udara yang sisa, jadi nggak putus di tengah jalan ya pas lagi nulis. Ini ada yang nanya lagi nih, pusaka susah dapet di TBK. Ibu dari mana? Fitrianisa. Dari kota apa? Kalau misalnya nggak ada bisa DM ke saya atau ke Smart Plus. Nanti kita akan info carinya di mana. Kemudian satu lagi, ini ada dari Salsa yang nanya, kalau buat bikin bakpao bagus mentega putih yang mana? Pakai pusaka bagus, pakai Filma Baker's Cream Fat juga bagus ya. Bisa dua itu. Chef, ini ada pertanyaan yang tadi, Chef. Cake yang kayak gini nih bisa tahan berapa lama ya, Chef? Kalau pakai yang metode seperti ini. Terus kalau masuk freezer, buttercreamnya apa nggak keras ya? Kalau masuk freezer pasti dia akan keras ya, tapi nanti setelah dikeluarin dari freezer kurang lebih ya sekitar 15-20 menit dia akan soft lagi ya. Jadi kalau misalnya tetap masuk ke chiller pendingin pasti keras ya. Kemudian ini bisa ada yang tanya ya, apa tadi tanya berapa lama cake-nya ini bisa tahan berapa lama Iya, ya? tahan berapa lama? Tahan. Kalau misalnya tanpa ini ya strawberry ya, misalnya ganti sama cherry. Kalau strawberry pasti kan nggak tahan lama. Ini ganti sama cherry atau misalnya coklat aja gitu ya, itu bisa lebih tahan lama. Bisa mau berapa hari? 3 hari bisa. Masih bisa lah 3 harian kalau dengan buttercream gini. Ini dari Fitri Anissa lagi tanya, buttercream kalau suhu ruangannya nggak terlalu panas nggak apa-apa, taruh di suhu ruangan aja. Kalau misalnya saya sih nggak pernah taruh di chiller ya. Kalau misalnya taruh di chiller mau dipakai dikeluarin harus dikocok ulang. Kalau suhu ruangannya nggak panas bisa taruh suhu ruangan ya, nggak meleleh kok. Tadi yang susah dapat pusaka itu di daerah Pematang Siantar, Sumatera Utara, Chef. Itu areanya siapa ya? Bam sekali ya? Edi. Oh, Edi.
Jadi kalau baca kalau pas lagi nonton Nah. Boleh nanti kalau abis ini DM ke kita atau lihat di biasanya di profilnya Smart Plus itu udah ada link linknya ya. Link linknya itu bisa cek ininya kok apa nomor telepon salesnya ada. Nah, chef. Ini tadi ada yang pertanyaan kelewat satu, chef. Kalau panggang kue bisa nggak pakai oven convex, chef? Bisa bisa aja. Saya pakai rasional, malah pernah coba, bisa. Oke, ini yang tadi ya nanya. Jadi kalau ngelihat di profilnya Smart Plus, ini ada link linknya nih. Ini diklik. Nah, ini kelihatan tuh. Mau kumpulan resepnya atau apa, nomor telepon sales, produknya kayak apa, bisa ya. Nah, nih atau nih kalau misalnya mau nyari salesnya di sini nih, hubungi kami gitu ya. Gitu. Ini bisa cari, bisa di email atau kalau mau langsung WhatsApp ya. Pematang Siantar itu ini ada nih. Ini di Jabotabek, Pontianak, Lampung, siapa aja. Kemudian Jawa Tengah, sales Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera. Nah, Sumatera nih orangnya nih. Silahkan dicari ya, nomor teleponnya tuh. Nah, Halo, WhatsApp. enggak, ini nomor telepon atasnya. Oh, nomornya tuh. Oh iya sih. Nah, ini yang di Pematang Siantar tadi. Kontaknya itu nomornya. Ya, bisa langsung, caranya seperti itu. Langsung lihat di link tree-nya aja, masuk ke profilnya Smart Plus. Itu nanti kelihatan semua. Nanti ini ada salesnya siapa aja yang di Kalimantan, Bali ada, kemudian yang buat industri, mau yang belinya satu kontainer bisa kita layani juga ya. Ini dia nih salesnya nih, ada. Ya, oke. Ada lagi? Nanyanya lagi Miki. Udah sih. Udah. Terakhir itu. Yang lain beberapa kan sudah pertanyaan yang diulang. Ya, rata-rata udah semua sih. Nah, Chef mungkin bisa dijelasin, Chef, resep yang hari ini bisa dilihat di mana, Chef, Oke resepnya, ya, Chef? kalau resepnya sama juga, masuk ke ini, ke profilnya. Nah, ke profil, lihat nih, ini kan hari ini nih, demo hari ini nih ya. Ini diklik, kemudian digeser ke halaman kedua. Nah, ini dia resepnya. Berarti cari yang gambar poster ya, Chef ya? Gambar tervisual poster ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Karena cake kita hari ini sudah selesai. Sudah selesai. Saya tutup. Kita hari Sabtu besok akan ada demo di Tegal, kerjasama dengan toko apa? Murah Berkah. Murah Berkah ya. Ada di hotel apa ya? Hotel Khas Tegal. Hotel Khas Tegal ya namanya. Kemudian minggu depan itu akan ada live dari Semarang ya, Miki. Hari Rabu ya, Miki ya? Rabu. Hari Rabu Sama ada Jun live. Jumat. Hari Rabu Miki kita live dari Semarang. Kemudian hari Kamisnya kita ada demo dengan Sri Boga ya di Semarang. Join demo dengan Sri Boga itu di hotel kalau nggak salah Patra Jasa. Ya, keterangannya bisa dicek di Instagramnya Sri Boga kalau misalnya yang demo Sri Boga ya. Di Karena itu Smart demo. Plus Prof juga ada, Pak. Smart Plus Prof ada ya. Karena yang Sri Boga ini demo berbayar ya. Nah, nanti hari Jumatnya minggu depan itu ada Chef Jun akan ada demo tapi di Facebooknya Chef Jun.
Apa Mas namanya Junaidi tukang roti ya? Ringnya. Jun- Namanya sih Junaid. Jun Junaidi. Iya. Cekin aja dulu. Ya jadi ini Roti nih. sama kue. Nah. Di Facebook Jun Junaidi. Ya. Chefnya yang ini, nah senyum itu. Gak Yang tahu orangnya muka-muka- lagi nonton nggak ini sekarang. Yang muka-muka bahagia. Nah, nanti hari Jumat ya ada demo di Jun Facebook. Junaidi. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Mas, tolong itu dong bawain yang itu. Kasih lihat ini yang tadi. Nah, ini yang tadi di apa? Panggang. Ya. Nah, kalau ini kalau misalnya mau dilepas, kalau yang tadi itu saya lepas ya kulitnya. Jadi biar dia nempel. Ketika digulung nempel dan nggak ada lepas. Jadi ini lepas nih, tuh. Jadi kalau misalnya panggangnya sempurna, ini kulitnya bisa dilepas. Ya, kayak gini. Oke, ini yang tadi panggang. Setelah ini baru saya beresin, selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau hari ini live-nya nggak lancar ya, karena ada banyak kendala hari ini, kendala yang tiba-tiba kita juga nggak tahu kenapa. Sampai jumpa untuk demonya minggu depan, lanjut lagi sama Niki dari Semarang dan Jun ya, jangan lupa. Selamat sore, terima kasih.